menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Jadi dapatlah kita yakini sebenarnya memang Jessica bukan pelakunya. Ya, halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Pram Senjaya bisa menemani Anda dalam special report misteri kematian Mirna. Dan pemirsa, inilah special report selengkapnya untuk Anda. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Jadi dapatlah kita yakini sebenarnya memang Jessica bukan pelakunya. Ya, pemirsa, dalam sidang Jessica Kumala Wongso dengan agenda pembacaan replik Senin kemarin, tim jaksa penuntut umum menyoroti sikap Jessica saat menangis terseduh-seduh yang baru terlihat menjelang sidang putusan. JPU mempertanyakan apakah tangisan ini atas kematian Mirna atau hanya menangisi nasibnya yang dijadikan terdakwa atas pembunuhan berencana. Hari Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2016 dan hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2016 di ruang pengadilan ini telah terjadi aksi teatrikal dengan lakon terdakwa dan penasehat hukumnya. Di satu sisi, terdakwa secara tiba-tiba terlihat seolah menangis terseduh-seduh, di mana keadaan ini sangatlah jarang terjadi selama proses persidangan. Namun, setelah mendekati putusan, barulah air mata terdakwa mengalir dengan derasnya. Entah karena menangisi kepergian korban Mirna untuk selamanya dari dunia ini, ataukah hanya menangisi nasibnya saja yang dijadikan terdakwa atas perbuatan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang memang nyata-nyata dilakukannya. Hanya terdakwa dan Tuhan yang mengetahuinya. Penuntut umum berpendapat demikian karena terdakwa saat memberikan keterangannya di muka persidangan dan dalam pembelaannya terkesan hanya fokus kepada nasibnya saat dalam masa penahanan di rutan Polda Metro Jaya yang dianggap terdakwa tidak adil karena ruangannya itu sempit, banyak kecoak kalajengking, lampu sangat terang, sedangkan di luar ruangan lampunya dimatikan sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan sulit untuk tidur. Perlu diketahui bahwa ruangan itu ternyata diminta sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak mau disatukan dengan tahanan lainnya, di mana ruangan itu pun sudah termasuk mewah untuk ukuran sel tahanan untuk seorang tersangka saat itu. Lalu, apa yang terdakwa harapkan? Apakah kasur yang empuk? Sebuah TV kabel atau kulkas? AC? Atau air hangat untuk membasuh terdakwa di saat lelah? Bahwa perlu terdakwa sadari kalau apa yang terdakwa lalui merupakan konsekuensi logis dari seorang tahanan dan fasilitas yang terdakwa dapatkan pun sudah lebih dari apa yang didapatkan oleh tahanan pada umumnya. Jadi, mengapa terdakwa masih mengeluh dan membuat keadaan seolah-olah terdakwa ditempatkan di ruangan yang tidak layak huni dan menyalahkan aparat penegak hukum? Di saat semua fasilitas yang mumpuni telah diberikan kepada terdakwa. Di persidangan ini juga ternyata aksi teatrikal tidak hanya dilakukan oleh terdakwa saja, melainkan juga dilakukan oleh penasehat hukumnya. Dengan segala hormat kepada penasehat hukum, namun dalam pledoi yang katanya berjumlah 4.000 halaman itu dengan kertas A4 dan spasi 1,5, ternyata substansinya hanyalah 232 halaman saja. Itu pun penasihat hukum masih membutuhkan waktu 2 hari untuk sekedar membacakan substansi pledoi yang setebal 232 halaman tersebut. Sungguh luar biasa.
Perlu diketahui bahwa dalam 4.000 halaman pledoi penasihat hukum itu, sisanya hanyalah transkrip keterangan saksi dan keterangan ahli beserta lampiran-lampiran dokumen. Namun apa mau dikata, persidangan ini disiarkan langsung oleh 4 stasiun TV. Jadi penasihat hukum butuh aksi teatrikal untuk menarik simpati masyarakat guna mendukung terdakwa dalam usahanya untuk memenangkan kasus ini. Dan bukan untuk mencari kebenaran material sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana. Setelah penuntut umum membaca dengan seksama dan menganalisa kata demi kata pledoi atau pembelaan hukum yang dilakukan oleh penasihat hukum terhadap terdakwa, ternyata menggiring penuntut umum untuk sampai pada suatu kesimpulan yang tak terbantahkan bahwa pledoi atau pembelaan hukum yang dilakukan oleh penasihat hukum tersebut isinya sangat spekulatif karena penuh dengan asumsi-asumsi tanpa dasar dan tuduhan-tuduhan tidak jelas, di mana dalam pledoi tersebut juga kering sumber hukum untuk menopang argumentasi yang dibangun oleh penasihat hukum. Dalam pembelaannya, penasihat hukum seolah awam dalam pemahaman akan terminologi hukum dengan menyamakan pemahaman hukum dengan pemahaman umum yang seringkali berbeda pola pikir dan sudut pandangnya. Hal ini sengaja dilakukan oleh penasihat hukum dengan tujuan, sekali lagi, hanya berusaha untuk mengelabui masyarakat yang belum sepenuhnya paham hukum demi menarik dukungan dan simpati serta rasa kasihan terhadap terdakwa. Ya, pemirsa, dalam pembelaan yang dibacakan Jessica Kumalo Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Rabu lalu, Jessica merasa diperlakukan tidak adil, apalagi dengan kondisi ruang tahanan di Polda Metro Jaya yang dianggap tidak layak. Tidak peduli seberapa marah, sedih, tertekan, dan hancurnya saya, siapapun dan apapun tidak akan bisa membuat saya mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan dan tidak akan pernah saya lakukan. Menjelang tengah malam, saya ditempatkan di satu sel yang ukurannya kurang lebih 1,5 kali 2,5 meter. Setelah saya diperingatkan kalau tahanan lain akan melakukan hal yang tidak baik terhadap saya. Tidak ada satu barang pun yang saya miliki dan tidak boleh dikunjungi keluarga sampai 2 hari ke depan. Satu-satunya benda yang ada di sana adalah sepotong kain kotor di lantai. Sewaktu saya berbaring di sana, saya menangis dan bertanya, apa yang sudah saya lakukan sehingga saya diperlakukan seperti ini? Saya mencoba untuk mencari orang lain karena saya sangat takut berada di sana. Saya tidak berani membayangkan bagaimana hancurnya perasaan orang tua saya. Apalagi pada saat terpisah di pagi hari, mereka tidak tahu kalau saya tidak akan pulang malam itu. Lalu saya coba mengintip dari satu-satunya cara untuk berkomunikasi keluar sel, yaitu lubang kecil di pintu besi, tapi tidak. Ya, sementara itu pemirsa, dalam menanggapi pembelaan Jessica, jaksa penuntut umum menganggap bahwa ruang tahanan Jessica Kumalo Wongso paling mewah di antara tahanan lainnya. Dan berikut rekaman kondisi ruang tahanan yang pernah ditempati oleh Jessica saat berada di Mapolda Metro Jaya. Bahwa ruangan itu ternyata diminta sendiri oleh terdakwa. Seperti inilah kondisi ruang tahanan di mana Jessica pernah ditahan di tempat ini. Dalam pembacaan pledoinya, Jessica mengatakan ruang tahanan yang ditempatinya kotor, pengap, banyak kecoa dan kalajengking. Sementara dapat kita lihat dari rekaman ini, di ruang tahanan ada kamar mandi dan ada sirkulasi udara serta kipas angin. Sidang duplik besok merupakan kesempatan bagi Jessica dan kuasa hukumnya untuk menanggapi replik yang telah dibacakan jaksa penuntut umum. Pada kesempatan ini jugalah Jessica akan menyiapkan duplik pribadi terkait ruang tahanan yang menurut Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica akan menggegerkan seisi ruang sidang dan masyarakat. Setelah sidang duplik selesai, maka majelis hakim yang harus bekerja keras untuk menentukan nasib Jessica Kumalo Wongso. Apakah akan divonis sesuai tuntutan jaksa penuntut umum atau justru terbebas dari segala tuduhan. Ya, pemirsa, Kapolda Metro Jaya menegaskan bahwa foto yang diperlihatkan dalam persidangan bukan ruang tahanan Jessica Kumalo Wongso, dan tunggu informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Jadi dapatlah kita yakini sebenarnya memang Jessica bukan pelakunya.